Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung pada pecahan. Jadi operasi hitung itu dalam matematika itu ada 4. Ada yang namanya penjumlahan, ada yang namanya pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di materi kali ini kita juga akan membahas operasi hitung tapi pada pecahan. Oke, yang pertama kita akan membahas penjumlahan pada pecahan. Di sini Ibu akan menampilkan video contoh bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pada pecahan. Jadi yang mau solid diperhatikan. Hitunglah yang pertama 2/3 ditambah 2/3, 4/2 ditambah 1/2, dan nomor 3. Nah, perlu diingat kalau misalkan penjumlahan pada pecahan, baik itu penjumlahan atau pengurangan, kalau misalnya bilangan yang di bawahnya ini sama, ini atasnya bisa langsung dijumlahkan. Kemudian yang ini juga sama. Ingat, kalau misalnya atasnya dijumlahkan, yang bawahnya tidak boleh dijumlahkan. Oke, maksudnya gimana? Yang nomor 1 kita lihat di sini ada 2/3 ditambah 2/3. Lihat bilangan penyebutnya atau bilangan yang ada di bawahnya ini sudah sama, berarti yang atasnya bisa langsung dijumlahkan. Ingat, yang di bawah ini tidak boleh dijumlahkan. 2 ditambah 2 itu hasilnya 4. Kemudian yang nomor 2, lihat yang nomor 2 bilangan bawahnya atau penyebutnya sudah sama, yaitu angka 2. Berarti ini bisa langsung dijumlahkan. 4 ditambah 1, 5. Yang nomor 3 pun sama, lihat bilangan di bawahnya atau penyebutnya sudah sama, berarti yang atasnya bisa langsung dijumlahkan. 5 ditambah 2 itu adalah 7. Nah, ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya bilangan yang di bawahnya berbeda gimana? Oke, kita bahas sekarang. Nah, di sini ada 1/3 ditambah 2/4. Lihat bilangan penyebutnya atau bilangan yang di bawahnya ini sama atau tidak? Ya, berbeda. Jadi gimana cara menghitungnya? Nah, caranya si bilangan yang di bawahnya ini atau penyebutnya harus disamakan. Kita cari KPK-nya. Bagi yang sudah bisa menentukan KPK dari 3 dan 4, bisa langsung aja. Itu berapa? 12. Tapi bagi yang masih bingung cara menentukan KPK-nya, Ibu kasih cara. Kita cari KPK dari angka 3 dan KPK dari angka 4. Kelipatan dari angka 3 itu berapa aja? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Cara menghitungnya gimana? Kita tulis aja kelipatan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Kemudian kita cari kelipatan dari angka 4. Pertamanya kita 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Lihat di antara kelipatan angka 3 dan 4, adakah angka yang sama? Ada, yaitu 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Setelah ini gimana? Kemudian setelah dicari atau sudah ketemu KPK-nya, kita samakan penyebutnya, yaitu 12. Nah, sekarang kita ke barisan pertama. 12 dibagi 3 itu berapa? Adalah 4. Kalau misalnya kalian malas atau misalnya biar cepet aja, nggak usah dihitung, kalian bisa hitung aja di kelipatannya. 1, 2, 3, 4. Berarti 12 dibagi 3 itu adalah 4. 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 3 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 15. 15 dikali 2 adalah 25. 25 dikali 3 adalah 25. 25 dikali 4 adalah 25. 25 dikali 5 adalah 25. 25 dikali 6 adalah 25. 25 dikali 7 adalah 25. 25 dikali 8 adalah 25. 25 dikali 9 adalah 25. 25 dikali 10 adalah 25. 25 dikali 11 adalah 25. 25 dikali 12 adalah 25. 25 dikali 13 adalah 25. 25 dikali 14 adalah 25. 25 dikali 15 adalah 25. 25 dikali 16 adalah 25. 25 dikali 17 adalah 25. 25 dikali 18 adalah 25. 25 dikali 19 adalah 25. 25 dikali 20 adalah 25. 25 dikali 21 adalah 25. 25 dikali 22
Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya berapa? 1, 2, 3, 3 dikali 2 hasilnya 9. Nah, sekarang penyebutnya sudah ketemu, sudah sama, berarti bisa langsung dijumlahkan. Berapakah 4 ditambah 6 itu 10. Berarti hasilnya adalah 10/12. Selanjutnya ada 5/6 ditambah 3/2. Nah, ini bisa langsung dijumlahkan? Tidak. Kenapa? Karena bilangan yang di bawahnya atau penyebutnya ini berbeda. Berarti harus dicari KPK-nya atau harus disamakan penyebutnya. Nah, untuk yang sudah bisa mencari KPK dari 6 dan 2 bisa langsung diselesaikan aja atau ditulis aja KPK-nya berapa. Tapi bagi yang masih belum mengerti atau masih bingung mencari KPK dari 6 dan 2 itu bagaimana, kita kasih tahu. Jadi 2 kelipatan 6 itu 6, 12, kemudian 18, 24, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan ini mana bilangan yang sama? Yaitu 12 tadi. Berarti ketemu KPK-nya adalah 12. Nah, langkah selanjutnya kita bagi 12 dibagi 6 adalah 2. 2 dikali 5 adalah 10. Kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dikali 3 adalah 18. Selesai. Sekarang sudah ketemu, sudah sama penyebutnya, berarti bisa langsung diselesaikan. Terus lagi 12. Ingat, yang namanya penyebut ini jangan ikut dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya bagian atasnya atau pembilangnya. 10 ditambah 8 itu hasilnya adalah 28. Jadi ketemu hasilnya 28/12. Oke, selanjutnya 5/10 ditambah 3/5. Di sini lihat bahwa penyebutnya itu berbeda, berarti harus disamakan dua penyebutnya. Kita cari KPK dari 10 dan diurut. Kelipatan dari 10, 10, 20, 10, 40, 50, dan seterusnya. Kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Adakah bilangan yang sama? Ada, yaitu 10. Sekarang kita samakan penyebutnya. Setelah itu 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Selanjutnya yang ini 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 5. Nah, sudah sama penyebutnya, berarti harusnya bisa langsung dijumlahkan. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Kemudian ada soal 4/3 ditambah 5/3. Lihat, penyebutnya sudah sama? Sudah. Kalau sudah sama, berarti bisa langsung dijumlahkan. Tapi si penyebutnya jangan ikut dijumlahkan ya. Langsung 4 ditambah 5 hasilnya sama 9. Nah, berarti hasilnya adalah 9/3. Ingat, 9 dibagi 3 bisa atau enggak? Bisa kan? 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas pengurangan pada pecahan. Maksudnya diperhatikan juga videonya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengurangan pada pecahan. Nah,
pengurangan pada pecahan prinsipnya sama dengan penjumlahan pada pecahan. Apa prinsipnya? Yaitu bilangan di bagian bawah atau penyebutnya itu harus sama jika mau dikurangi. Nah, lihat yang nomor pertama ini, 5/2 ditambah 3/2. Penyebutnya atau bilangan yang di bawahnya sudah sama. Berarti kalau sudah sama, ini bisa langsung diselesaikan. Tinggal ditulis 2-nya, kemudian 5 dikurangi 3 itu hasilnya berapa? 2. Nah, 2/2 bisa diselesaikan lagi kan? Nah, 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Selanjutnya, lihat yang nomor 2. Penyebutnya juga sudah sama, berarti bisa langsung diselesaikan. 4 dikurangi 6 berapa? Punya 4 pensil. Pahalanya 4, dosanya 6, berarti dosanya tinggal 2, berarti negatif 2. Hasilnya negatif 2/3. 2/3 bisa dibagi? Oh, nggak bisa, tapi hasilnya akan koma-koma, jadi tidak usah dihitung. Jadi langsung aja negatif 2/3, kecuali harus dihitung. Misalnya tentukan hasil desimal dari 4/3 dikurangi 6/3, baru nanti kalian hitung hasil desimalnya yang kemarin sudah ibu bahas, 2 dibagi 3. Nah, seperti itu. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 penyebutnya sudah sama atau bilangan yang di bawahnya sudah sama, yaitu 4, berarti bisa langsung diselesaikan. 8 dikurangi 2 hasilnya berapa? 6 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa, tapi ini bisa nggak diperkecil atau disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi dengan angka 2. Kita sederhanakan, jadi 6 dibagi 2, 3. Nah, ini hasil sederhananya. Sebenarnya kalau misalnya hasilnya 6/4 pun juga boleh, atau betul sekali, dan 3/2 juga betul. Tapi alangkah lebih baiknya kalau nanti kalian ada hasil pengurangan atau penjumlahan, jika bilangannya besar, itu bisa disederhanakan ke bilangan yang paling kecil. Selanjutnya yang ini, lihat bilangan yang di bawahnya atau penyebutnya sama tidak? Tidak. Berarti harus dicari apanya? KPK-nya. Nah, sekarang kita cari KPK dari 2 dan 3. Tapi bagi yang sudah tahu cara cepatnya atau sudah bisa menentukan, langsung aja si penyebutnya berapa atau KPK-nya berapa. Nah, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24, dan seterusnya. Lihat ada bilangan yang sama, yaitu 12. Bukan 12, tapi ada yang lebih kecil lagi, yaitu 6. Nah, berarti KPK-nya adalah 6. Sekarang bisa langsung diselesaikan. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 7 hasilnya 21. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Selesai. Sekarang 21 dikurangi 6 hasilnya berapa? 15. Lah, ini bisa diselesaikan atau bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kalau misalnya kalian sudah menjawab 15/6, itu juga betul, tapi alangkah lebih betulnya lagi atau alangkah lebih baik lagi kalau si bilangannya pun disederhanakan. Kita sederhanakan, dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 adalah 5, 6 dibagi 3 adalah 2, jadi 5/2. Selanjutnya, kalau misalnya kita pengurangan
Selanjutnya pengurangan, lihat sama berbeda juga penyebutnya atau bilangan di bawahnya, berarti harus dicari KPK dari 5 dan 4. Kita cari KPK dari 5 dan 4. Lipatan 5, 10, 15, 20, berapa lagi? 25, 30, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Cari bilangan yang sama, yaitu 20. Berarti KPK-nya adalah 20. Nah, setelah ketemu, kita bagi 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 9, berapa? 4 dikali 9 adalah 35. 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 dikali 2, hasilnya 10. Sekarang selesaikan. 36 dikurangi 10, hasilnya berapa? 26. Nah, ini bilangannya besar loh, bisa disederhanakan, bisa. Kita bagi dengan angka 2. 26 dibagi 2 itu 13. 20 dibagi 2 adalah 10. Berarti bentuk sederhananya adalah 13 per 10. Atau kalian mau menjawab 26 per 20, itu juga betul. Baik, selanjutnya perkalian pada pecahan. Oke, sekarang kita bahas perkalian pada pecahan. Untuk perkalian pada pecahan, insya Allah ini lebih mudah. Kalian tidak perlu mencari KPK dari penyebutnya atau bilangan yang di bawahnya. Jadi meskipun penyebutnya sama atau berbeda, itu semua caranya sama. Kita langsung aja ke contoh. Ada 2/3 dikali 1/3. Meskipun ini penyebutnya sama, ini tidak usah dianggap. Jadi caranya 2 dikali 1, 3 dikali 3. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Yang atas 2 dikali 1 hasilnya 2, 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi ketemu, yaitu 2/9. Selanjutnya hitunglah 4/2 dikali 1/2. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Nah, meskipun sama, langsung dikali aja. 4 dikali 1, 4, 2 dikali 2, 4. Nah, 4/4, ayo 4 dibagi 4 hasilnya berapa? Itu 1. Kalau kalian menjawab 1 betul, 4/4 pun betul. Selanjutnya yang nomor 3, lihat penyebutnya berbeda, masih sama caranya. Meskipun penyebutnya sama atau berbeda, caranya sama. Kita langsung aja. 5 dikali 2 per 3 dikali 4. 5 dikali 2, 10. 3 dikali 4, 12. Bisa diperkecil nggak ini? Bisa. Kita bagi angka dengan 2. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. Selesai. Kalau kalian menjawab 5/6 betul, menjawab 10/12 juga betul. Selanjutnya 4, nomor 4, 1/2 dikali 4/3. Caranya masih sama, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 1 dikali 4, 2 dikali 3. 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 3 hasilnya 6. Bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagi dengan angka 2. 4 bagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Selesai. Selanjutnya pembagian pada pecahan. Oke, kita bahas pembagian pada pecahan. Pembagian pada pecahan prinsipnya hampir sama dengan perkalian, tapi ada syaratnya, yaitu lihat. Oke, kita bahas yang pertama. Lihat 4 dibagi 3 dikali 4/3 dibagi 2/3. Oke, caranya supaya mudah, kita tulis 4/3. Nah, supaya mudah kita balik yang tadinya bagi jadi kali, kemudian
posisinya ini yang tadinya di bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah, atau kita balik, yang tadinya 2/3 kita balik jadi 3/2. Nah, setelah ini kalian masih ingat gak yang tadi pembahasan perkalian pada pecahan? Jadi kalau perkalian pada pecahan bisa langsung dikalikan, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 4 kali 3 dengan 3 dikali 2. 4 dikali 3 hasilnya 12, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, ini 12 bisa loh dibagi 6, hasilnya berapa? 2. Jadi kalau kalian menjawab 2 betul, kalian menjawab 12/6 juga betul. Kemudian yang nomor 2 sama prinsipnya, 1/2 bagi, kita balik jadi kali. Kemudian ini posisinya juga kita balik dari 3/2 jadi 2/3. Nah, masih sama dengan perkalian pada pecahan, 1 kali 2 atau atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Bisa disederhanakan? Bisa. Kita bagi dengan 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Nah, ketemu. Kalau kalian menjawab 1/3 betul, 2/6 juga betul. Ini tuh hasil penyederhanaan dari 2/6. Selanjutnya sama, meskipun penyebutnya berbeda, tapi cara pengerjaannya pun sama. Kita tulis 4/3, yang tadinya bagi jadi kali, ini yang tadinya 2/5 jadi 5/2. Selesai, atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 5, 20, 3 kali 2, 6. Bisa dibagi nggak ini? Nggak bisa. Bisa diperkecil kah atau disederhanakan? Bisa. Kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2, 10. 6 dibagi 2, 3. Sekali lagi, kalau kalian jawab 10/3 betul, kalau kalian jawab 20/6 juga betul. Yang nomor 4 terakhir masih sama, 6/3, yang tadinya bagi jadi kali, jadi kita balik 1/5 jadi 5/1. Atas kali atas, bawah kali bawah. 6 kali 5, 30, 3 kali 1, 3. 30 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. 30 dibagi 3 itu hasilnya adalah 10. Kalau kalian jawab 10 betul, kalian jawab 30/3 juga betul. Oke, itu tadi pembahasan operasi hitung pada pecahan. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham dan mengerti, dan bila kalian ada yang tidak paham atau belum mengerti, boleh WhatsApp Ibu Japri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.